Senja yang datang di ujung langit, hadirkan jingga yang cemerlang. Selamat pagi Bu Ade. Pagi, Bu Ari. Wajahnya terlihat sangat gelisah Bu Ade. Iya nih Bu Ari bisa membaca kalau misalnya raut atau ekspresi saya beda dari sebelumnya ya Bu, beda dari hari-hari sebelumnya ya Bu. Iya Bu Ade, memang ada masalah apa nih? Mau didiskusikan dengan saya? Waduh, terima kasih. Kalau boleh saya tahu apakah Bu Ari ada waktu? Ada, kebetulan kan saya ada jam kosong saat ini. Kebetulan sekali nih Bu Ari, saya butuh teman untuk berbicara. Bisa membantu saya untuk memecahkan masalah yang akhir-akhir ini sedang saya hadapi. Kira-kira untuk hari ini apa nih topik yang Ibu ingin bicarakan dengan saya? Apa tujuannya? Ya, jujur Bu Ari, saya ingin dapat solusi dari masalah yang saya alami ini. Saya masih bingung kenapa akhir-akhir ini saya menjadi kurang bersemangat mengajar dan tidak fokus di kelas karena saya merasa gagal menjadi guru karena saya tidak berhasil membuat anak saya bisa membaca. Yang tadinya tidak bisa membaca tuh sulit sekali saya terapkan dia agar bisa membaca sudah 4 bulan ini. Jadi dalam pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap dapat solusi Bu Ari dari masalah ini. Bisa mendapatkan solusi dari Bu Ari mungkin bisa menjadi masukan buat saya bagaimana caranya atau memotivasi saya agar tetap semangat mengajari anak untuk belajar membaca walau sulit. Oh gitu. Oke, jadi solusi ya Bu ya. Kita Iya. kira-kira situasi sekarang seperti apa Bu? Semangat Ibu gitu. Jadi tuh saya ngerasa mengajar murid-murid ini kayak tidak bisa mengikuti pelajaran saya karena kendalanya mereka tidak bisa membaca dengan baik. Nah, tidak hanya itu, saya merasa setiap saya mengajar baca atau mengajari mereka membaca, mereka tuh seperti tidak bersemangat, kayak lelah, bosan, kurang termotivasi, seperti malas-malasan, tidak semangat, seperti itulah Bu Ari di kelas. Kira-kira apa yang mempengaruhi anak-anak itu tidak bersemangat Bu? Apa Ibu sudah mencoba mencari tahu? Karena mereka merasa sudah melakukan kegiatan yang berulang-ulang. Seperti Baik. belajar membaca itu hampir setiap hari mereka lakukan. Tapi mereka juga ngerasain hasilnya tidak ada. Tidak ada hasil mereka menjadi bisa baca. Jadi dia merasa capek. Aduh, belajar baca lagi, membaca abjad lagi, membaca dua suku kata lagi. Itu. Jadi kegiatan yang berulang itu ya Bu ya, Berulang membuat itu. siswa bosan ya. Jadi siswa itu merasa pasrah gitu. Ini jadinya bacanya apa? B sama A dibaca apa? Karena udah capek, malas mikir, udah berulang-ulang kali. Jadi mereka asal nyebut asbun gitu. Padahal jelas hurufnya B sama A, ba gitu. Kira-kira Ibu inginnya yang seperti apa nih untuk siswa Ibu? Saya tidak mengharapkan siswa saya untuk bisa baca dengan cepat ya Bu. Setidaknya dari yang tidak bisa membaca ini, minimal mereka sudah bisa membaca melalui mengeja, itu tidak masalah. Jadi ketika kita sedang dalam proses pembelajaran, anak tahu apa yang saya sampaikan, apa yang ada di buku tulis, apa yang saya tulis. Kalau mereka tidak bisa baca seperti ini kan mereka tidak tahu informasi apa yang saya sematkan, informasi apa yang ada di buku. Jadi karena kesulitan membaca, jadi anak-anak tuh pastinya tidak bisa
mengetahui informasi apa ya Bu ya yang ada di buku dan sebagainya. Betul. Kira-kira Ibu sudah mencoba mencari solusi atau kegiatan-kegiatan apa untuk bisa anak-anak itu bersemangat dalam membaca? Saya selalu coba untuk merefleksi diri saya, mengevaluasi pembelajaran setelah lakukan sebelumnya. Pertama-tama dalam pembelajaran saya melakukan apersepsi, ya kan. Saya menjelaskan tujuannya di setiap pembelajaran. Terus kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan saya sebutkan, saya sampaikan materi dan murid-murid tuh menyimak dan mengerjakan tugas gitu. Nah, ketika terus saya memberikan ice breaking biar menambah semangat anak-anak, lalu kemudian saya memberikan kayak kuis-kuis interaktif buat anak, biar anak terpancing lebih semangat lagi memotivasi membacanya, gitu. Oh gitu, oke baik. Mungkin selain itu ada lagi Bu yang pernah Ibu lakukan agar anak-anak termotivasi? Saya mencoba untuk merubah cara ngajar membacanya dengan cara tidak menggunakan kartu baca, menggunakan cara Montessori, menggunakan games dan lain-lain, tapi tidak berpengaruh, tidak ada hasil. Oke. Baik. Jadi kira-kira apa nih yang bisa mempengaruhi? Jadi kalau misalnya dari sepanjang Ibu menjadi guru kan, pasti kan punya pengalaman-pengalaman tertentu ya. Kira-kira apa yang nih yang pernah Ibu lakukan sehingga mempengaruhi semangat anak itu untuk membaca gitu? Tadi bisa disebutkan lagi? Mungkin saya akan mencari inovasi baru ya, yang menyenangkan buat anak. Terus saya juga sepertinya harus melakukan asesmen diagnostik atau penilaian asesmen awal, biar saya tahu bagaimana sih karakter anak ini, dia tuh visual atau audio atau kinestetik gitu. Biar saya bisa mengatur atau menentukan bagaimana cara mengajarnya untuk anak-anak ini. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi Bu Ade sudah mencoba mencari solusi dari permasalahan Bu Ade. Kira-kira rencananya mau dilakukan kapan Bu Ade? Mungkin saya Kegiatan itu. akan mencoba memperbaiki atau mencari inovasi ini, inovasi yang pastinya berpihak pada murid ya Bu Ari, sehingga murid lebih aktif dan senang dalam belajar itu secepatnya Bu Ari. Oke, kira-kira apa tuh yang harus disiapkan untuk mendapatkan inovasi itu Bu? Pertama-tama mungkin saya harus menyiapkan waktu. Kedua, suasana hati saya. Nah, karena suasana hati saya dan semangat dalam diri saya itu bisa menularkan untuk murid-murid saya gitu. Ya betul sekali, betul. Ya mungkin ada lagi Bu Ade? Kemudian saya juga mau menerapkan pembelajaran sosial emosional gitu Bu. Wow, keren. Sosial emosionalnya seperti apa nih Bu Ade yang mau diterapkan? Yang kayak teknik stop gitu Bu, mengajak anak sebelum belajar mengatur napas gitu, jadi lebih relaksasi gitu loh Bu. Jadi nanti setelah itu diharapkan bisa menambah semangat baru. Gitu. Jadi anak-anak bisa fokus ya, bisa semangat ya. Fokus, betul. Kira-kira Bu Ade targetnya kapan nih bisa selesai atau bisa berhasil nih dalam solusi-solusi Bu Ade? Saya memiliki target kalau bisa asesmen sematis awal ini anak sudah bisa baca, jadi bisa mengerjakan soal asa ini dengan baik. Sebelum asa harus sudah bisa baca. Doakan ya Bu. Iya Bu Ade. Kira-kira Bu Ade butuh dukungan dari siapa untuk bisa dapat menerapkan pembelajaran yang berinovasi ini? Oh, saya butuh bantuan teman sejawat seperti wakil
sarana prasarana ya Bu, karena ada beberapa hal yang saya butuhkan, sarana yang saya butuhkan. Terus kedua, Oke. saya membutuhkan Ibu Nia selaku guru bahasa dan sastra Indonesia. Saya yakin Bu Nia memiliki metode-metode bagaimana caranya anak biar bisa baca. Oke. Berarti sudah dipastikan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik ya Bu ya? Insya Allah Bu, mohon doa dan dukungannya. Oke. Mungkin nanti kira-kira kapan nih kita bisa ketemu lagi nih biar bisa melihat progres dari Bu Ade, apakah terlaksana atau tidak terlaksana. Nanti kita bisa sharing-sharing kembali. Kira-kira kapan kita bisa Iya. duduk-duduk? Boleh nanti Bu Ari infokan saja ke saya akan meluangkan. Ya Bu Ade. Bagaimana Bu Ade Ya, tadi sinyalnya nanti Bu hilang Ari ya? boleh terputus ya. Ya. Iya. Ya, mungkin 2-3 minggu ke depan kali ya Bu Ari, atau 2 minggu lagi, biar kita bisa maintenance ya Bu Ari. Ya, kita sharing lagi ya Bu Ade ya. Jadi Bu Ade ada progresnya seperti apa, ada kesulitankah dalam penerapannya gitu. Betul. Terima kasih ya Bu Ade, semoga menjadi pencerahan untuk Bu Ade. Terima kasih Bu Ari udah memberikan semangat dan motivasi buat saya agar terus semangat. Iya, semangat ya Bu Ade untuk mencerdaskan anak bangsa. Oke. Ready? Udah ya kita ya? Emang berapa menit ya Bu Ade? 15 menit doang. Tadi ada 15 menit nggak? Lebih deh. Berarti kita ngejar refleksi nih. Berarti bisa sekarang ya udah ya? Udah yuk refleksi yuk. Ada yang salah nggak tadi saya? Gak ada yang salah di dunia ini. Ya ada, kita mah kita coba ya. Kita refleksinya sendiri kan? Oh, bukannya jadi satu per kelompok gitu. Terus kita upload sendiri kayak kemarin. Iya apa enggak? Salah. Kayaknya sendiri deh. Oh, jadi aku nilai Bu Ari nilai aku gitu ya? Kayak misalnya nih kayak kan langkah-langkah dalam model Tirta nih kayak tujuannya menyampaikan tujuan coaching. Udah jelas. Ya. Kita kan tadi kan aku tuh ngasih tuh tujuannya kan biar harapannya biar dapat solusi. Ya kan? Ya. Identifikasi Kalau saya tadi bahasanya sekarang apa kalau, yang ingin Ibu dapatkan? Tadi itu sebenarnya tujuan ya. itu. Nah, kita bahas dulu, nanti tinggal kita atur aja ya. Oke. Terus identifikasi kayak memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Kayaknya pertanyaan yang diberikan bisa membuat si coach ini menggali kemampuan yang dia miliki sehingga kayak bisa percaya diri dan menemukan solusinya ya. Iya. Ya, betul. Terus kayak rencana aksinya memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, pertanyaan yang diberikan si coach juga bisa membuat si coach ini ngutarain rencana-rencana yang akan dilakukan dan mengatasi permasalahannya kan? Udah kan ya? Ya kan? Ada. Terus tanggung jawab memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksi. Komitmen yang akan dilakukan coach juga dapat mendukung mengatasi masalah coach kan? Sudah, ya betul. Oke. Nih ditanyanya kan pertama apa yang sudah berjalan baik selama percakapan. Ini present, kehadiran penuh, terus pertanyaan yang berbobot, gitu kan? Iya. Bentar Ya kan, aku. Ya? Ini aku download dulu lagi dulu. Pertanyaan yang berbobot. Apalagi satunya ya?
Bentar. Itu ada di mana sih yang itunya refleksinya? Bu Ari, Ini ada di refleksi yang mana ada ya? di Tadi saya baca sih. Apa? pertama. Di ini ruang kolaborasi yang awal yang bukan yang praktik. Ya. Berarti nanti kita motong video nih ya? Kita masukin aja, uploadin aja. Oh, ya, udah, Bukannya apa-apa. kayak gini ya Bu Ari, bentar ya, aku bikin ya. Aku udah bikin nih tadi nih. Saat bentar. Bentar ya. Wih. Tersentak aku seketika. Udah Bu Ade. Bentar nih, aku lagi mau tambahin dikit. Aku liatin ke kamu, aku share screen nih. Oke, siap. Yep, can I? Nih, bentar. Aku share screen ya. Ya. Kelihatan nggak Bu Ari? Sebentar. Oke, sudah. Emangnya ini? Kagak, ini aku tadi bikin kayak gitu. Salah ya? Bukan yang kita download ya? Yang Nah, kayak iya. kemarin bukan? Tadi yang Bu Teguh share tau nggak yang di itu? Kan kita kan disuruh mengomentari kan nanti kan. Yang mana? Pengamat, sebagai pengamat yang tadi loh. Yang Tunggu, kita share ya? kan yang ada di ini loh, yang ada di pertama kali Bu Teguh jelasin sebagai pengamat mengomentari itu, iya nggak sih maksudnya? Salah ya? Nggak tahu nih. Oh, oke. Salah nih. Bukan yang ini ya, yang bukan yang download yang kemarin ya? Sama kayak kemarin ya? Nah, kalau yang download sama yang kemarin kan sama, nggak beda jauh. Aduh. Iya. Coba deh yang buka yang kemarin Bu Ari. Boleh tanya kali ya sama. Coba panggil Bu Teguhnya. Assalamualaikum, Bu Teguh. Ya, kenapa? Bu Teguh mau nanya, ini setelah kita melakukan coaching dan coach ini, kita membuat refleksi yang ada di LMS itu, atau kita tuh kayak membuat hasil pengamatan gitu satu sama lain? Membuat refleksi sama yang kemarin. Apa yang mau ditingkatkan lagi?
Oh, bukan seperti ini ya Bu Teguh, nih saya share screen. Iya. Sama seperti itu Sama kan kemarin sudah berlatih. Tapi kan kemarin latihan pertama, sudah iya. latihan kedua, tentunya sudah beda perasaannya, Oh, kemudian apa yang dirasakan. oke. Oh, jadi yang ada di LMS aja ya, Bu? Iya. Oke, siap. Oke, siap Terima Bu kasih, Teguh. Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, yang itu aja. Yang ini ya. Itu buat 2 orang pas sendiri jadinya ya? Ya lupa nanya kan. Elah. Kocak kita. Aduh. Sendiri Buat aja dulu. buat 2 orang, buat 2 orang. Kan dia tadi kan Sendiri-sendiri kemarin di kan akhir suruh bilang sendiri-sendiri. kemarin kan tadi kan bilangnya apa namanya? Ada perubahan apa? Udah dah. Coba samain aja Coba nanti sama gitu yang ya. kemarin, ya sama yang kemarin tuh. Cuma sekarang lebih bisa mengontrol, tidak memberikan solusi sebagai coach lebih bisa mengontrol dan lebih banyak menggali si coach untuk tersentak aku Kayak gini seketika. kan harus kesadaran penuh ya. Kesadaran penuh memberikan pertanyaan pembobot. Itu sudah menjadi pendengar yang baik ya. Iya, sudah menjadi pendengar yang baik. Pendengar aktif. Pendengar yang apa sudah berjalan dengan baik. Iya. Sesuai Yang dengan ini, sesuai dengan Tirta itu loh. heeh. Ini kan alur Tirta kan ini. Ya, sesuai dengan ya, Alur alur Tirta Tirta. sesuai dengan apa? Tahapan Tirta ya. Ya, tahapan alur Tirta. Bukan Universitas Tirta Yasa ya. Iya. Apa yang masih perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki adalah Lebih dalam memberikan pertanyaan yang berbobot gitu aja ya? ya Lebih lebih dalam menggali solusi sebagai coach, terus sebagai lebih coach. ya sebagai coach dong. Kan solusi itu kan yang ini. Oh ya. Benar, mana sih yang apa ya bahasanya yang perlu diiniin? Nih ya, apa yang masih perlu ditingkatkan lebih dalam menggali solusi sebagai coach. Lebih dalam menggali solusi. Ya, terus. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present? Menjauhkan barang-barang yang membuat kondisi tidak fokus seperti HP dan mencari ruangan dari gangguan anak-anak atau orang dewasa. Gangguan dari keramaian gitu ya? Iya, dari keramaian. Apa yang ini dapat kali ya Bu, tadi yang mesti yang perlu digali lagi ya tadi bahasanya ya. Berpikir untuk memecahkan masalah, mencari solusi sendiri sekaligus dengan cara yang proaktif. Nah, coach lebih aktif mencari gitu ya? Solusi. Lebih aktif dalam mencari solusi. Terus apa lagi? Satu aja lah. Satu aja deh.
Naon deui? Apa kan yang Bapak lakukan perbaiki dan meningkatkannya? Apa nih? Kalau kemarin apa? Aduh, saya aja lupa. Entar dulu. Nggak di-save ya yang sebelumnya. Di save. Banyak data jadi begini. Banyak data, jadi emang bener sekali bener. Laptop ini semakin lelah. Tuh, udah saya. Ini yang satu ya. Sorry. Apa sih dia pernah? Ini melihat contoh-contoh coaching pada yang ada di LMS. Oh iya. Ini ya. Itu berarti apa ya? Ini kan Mencari berhubungan sama referensi apa ya? Iya kan buat berhubungan sama present kan? Iya, heeh. Kalau menurut saya ini apa yang harus diperbaiki? Fokus. Oh ini aja fokus menyingkirkan kayak sumbatan-sumbatan yang mungkin menghambat fokus kita dalam mendengarkan, mendalami masalah, mendengar, atau enggak menguasai keterampilan coaching. Menguasai keterampilan apa ya? Keterampilan coaching dengan harapan dapat dapat memberikan solusi. Dan memberikan solusi dengan harapan dapat present, dapat hadir secara sepenuhnya gitu loh. Ya, hadir sepenuhnya. Dapat hadir secara sepenuhnya dalam coaching. Membentuk komunitas untuk menyelesaikan segala permasalahan pembelajaran nggak bisa? Bisa membentuk komunitas belajar jadinya ya. Iya. Tuliskan hasil refleksi Anda. Gini aja kali ya refleksinya. Memberi waktu menggali untuk coach mengajukan pertanyaan untuk menggali permasalahan yang ada pada diri coach. Apaan? Coach mengajukan pernyataan untuk menggali permasalahan yang ada pada diri coach dan memahami sendiri dan coach membantu coach memahami sendiri permasalahannya. Coach mengajukan pertanyaan ya? Iya, untuk menggali permasalahan. Untuk mengidentifikasi masalah gitu ya? Yang ada pada diri coach. Terus apa? Dan aja. Jangan dan deh, koma. Coach membantu coach. Coach membantu coach. Membantu coach untuk menahan diri, memahami sendiri permasalahannya. Memahami sendiri permasalahannya dan menemukan jawaban dan menemukan solusi
solusi aja. Menemukan solusi. Dengan Gitu ya. menggali ide dan membuat keputusan. Dengan menggali ide dan membuat keputusan. Titik. Coach coach menggali Enggak, tadi nyambung. menemukan solusi Dan menemukan solusi, dan lagi. enggak benar dan benar lagi. Membuat solusi dengan menggali ide untuk membuat keputusan. Titik. That's why. Itu aja kali ya. Umpan balik dari Koci Anda. Koci ya, berarti saya buat Bu Ade. Bu Ade buat saya. Koci. Dari Koci. Saya jadi saya jadi kocinya ya? Iya. Kamu jadi coach. Ya. Berarti kamu coachnya gitu. Umpan balik apa ya? Balik dulu. Taruh aku. Senja yang datang di ujung langit hadirkan jingga yang cemerlang.